again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari, terutama anak zaman now. Yang dimana penggunaan bahasa gaul akan berdampak hal tertentu terhadap bahasa Indonesia. Untuk itu, saya, Foni Medita Putri, kelompok 12, akan membahas dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa gaul sendiri muncul sejak tahun 1980, di mana penggunaan atau penjemputan bahasa gaul memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Jika dahulu ada bahasa nyokap, bokap yang hingga saat ini masih hits kita gunakan, kini muncul bahasa santuy, mantul atau berarti mantap betul. Bahasa gaul digunakan untuk mengidentifikasi golongan atau kaum tertentu. Bahasa gaul ialah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, dan menyimpang, di mana digunakan dalam situasi non-formal. Lalu, bagaimana dampak dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja? Penggunaan bahasa gaul tidak menghilangkan bahasa Indonesia, namun penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sopan akan berkurang di kalangan remaja, mengingat mereka adalah generasi lanjutan bangsa Indonesia. Saya dengan Nia Julhirayundi dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Namun, di era modern seperti saat ini, seringkali remaja saat ini menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-harinya. Bahasa gaul merupakan bahasa dari sebuah pergaulan yang bersifat informal atau yang bersifat sementara. Kehadiran bahasa gaul ini tentu saja sulit dielakkan, mengingat teknologi informasi yang sangat terbuka pada saat ini. Entah siapa yang menciptakan, entah siapa yang mempopulerkan bahasa ini, namun setiap harinya seringkali kita mendengar kosakata asing yang tidak kita dengar sebelumnya. Contoh dari penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita dengar diantaranya yaitu ada kata santuy. Kata santuy di sini memiliki arti kata santai. Biasanya kalangan remaja saat ini mengucapkan kata santai yaitu dengan kata santuy, dan yang kedua yaitu ada kata sabi atau dibalik dengan kata bisa, di mana sebuah kata ini juga sering kita dengar ketika kita sedang berkomunikasi dengan teman kita. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di sekolah, di kantor, kita sangat tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul, tetapi kita sangat dianjurkan dan sangat diperkenankan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena bahasa gaul yang begitu mudah menurut kalangan remaja saat ini, maka bahasa gaul ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga turunnya derajat bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan bahkan dibilang kuno oleh kalangan remaja saat ini. Bukankah bahasa Indonesia itu harus dilestarikan oleh penerus bangsa? Lalu, apa dampak dari penggunaan bahasa gaul ini? Berikut dampak dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama itu ada eksistensi bahasa Indonesia
terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Kenapa? Karena berbahasa memang sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudara bahasa Indonesia yang lebih dalam, lebih baik, lebih benar, mungkin bahasa Indonesia semakin runtuh dalam merangkul bebannya sebagai bahasa nasional dan bahasa identitas. Dan yang kedua yaitu ada menurunnya derajat bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa gaul yang dikatakan mudah oleh kalangan remaja saat ini dijadikan bahasa keseharian mereka dalam berkomunikasi. Itulah penyebabnya kenapa bahasa Indonesia menjadi turun derajatnya. Karena yaitu penggunaan bahasa gaul yang terus-menerus digunakan oleh kalangan remaja saat ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Karena kembali lagi kepada yang tadi saya bilang bahwa di sekolah, di kantor, kita tidak dipergunakan untuk menggunakan bahasa gaul. Tetapi kita diharuskan, bahkan diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tidak mungkin seorang siswa, seorang mahasiswa, mahasiswi yang sedang mengerjakan ujian, mereka menjawab soal ujian tersebut dengan bahasa gaul. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan kelompok kami yaitu budaya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja dapat timbul kesimpulannya bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Sekian itu saja dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.